nama saya Juriati Abu Bakar. Saya dari kelas A Pendidikan Kimia dengan NIM 441421021. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Teknologi dan Media Pembelajaran Sains, Bapak Aris Munandar, SPD, MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Teknologi dan Media Pembelajaran Sains. Mungkin langsung saja kita masuk pada topik pembahasan. Ada beberapa topik pembahasan. Yang pertama, pengertian media pembelajaran, kelebihan media, klasifikasi media, prinsip dasar pemilihan media, kerucut pengalaman Edgar Dale, landasan penggunaan media pembelajaran, fungsi media, kriteria pemilihan media dan sumber belajar, pengertian dan contoh media, dan yang terakhir contoh media pembelajaran. Yang pertama yakni pengertian teknologi dan media pembelajaran sains. Teknologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dan menciptakan alat untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pekerjaan manusia sehari-hari. Sedangkan sains berasal dari bahasa Latin yaitu scientis yang artinya pengetahuan. Jadi definisi sains ialah suatu cara untuk mempelajari berbagai aspek-aspek tertentu dari alam secara terorganisir, sistematis, dan melalui berbagai metode saintifik yang terbarukan. Selanjutnya media pembelajaran merupakan salah satu cara atau alat bantu yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Hal ini dilakukan untuk merangsang pola pembelajaran agar dapat menunjang keberhasilan dari proses belajar mengajar, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, dari beberapa pengertian tadi dapat kita simpulkan bersama bahwa teknologi media pembelajaran sains merupakan salah satu cara atau alat bantu yang digunakan dalam proses mengajar. Hal ini dilakukan untuk merangsang pada pembelajaran agar dapat menunjang keberhasilan dari proses belajar mengajar, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, dan bagaimana cara kita sebagai seorang calon guru ataupun tenaga pendidik untuk dapat membuat sebuah media atau alat menggunakan media yang tren saat ini agar dapat membuat pembelajaran yang dimengerti dan dapat tersampaikan dengan baik kepada peserta didik. Selanjutnya kelebihan dan klasifikasi dari media. Nah, ada tiga kelebihan media. Yang pertama, kemampuan fixatif, artinya dapat menangkap atau menyimpan, menampilkan kembali suatu objek atau kejadian. Yang kedua, ada kemampuan manipulatif, artinya media dapat menampilkan kembali objek atau kejadian berbagai perubahan atau manipulasi. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, kemampuan distributif, artinya media mampu menjangkau dan dengan yang besar jumlahnya dalam satu penyajian. Nah, di sebelah ini ada tabel klasifikasi dari media, di mana di sini ada yang pertama contohnya seperti audio. Contoh dari audio itu ada kaset audio, siaran radio, dan CD. Yang kedua medianya bahan cetak. Contohnya gambar atau foto, buku, modul, grafis, dan lain-lain. Yang ketiga ada audio cetak. Contohnya modul cetak dengan kaset, SRP dengan bahan penyerta. Yang keempat, visual proyeksi diam, contohnya film bingkai atau slide transparansi. Yang kelima ada AV proyeksi diam, contohnya film bingkai suara. Yang keenam ada visual gerak, contohnya seperti film gerak tanpa suara atau film bisu. Yang ketujuh ada AV gerak, contohnya seperti video, TV, dan VCD. Yang kedelapan ada objek fisik, contohnya seperti benda nyata, model atau spesimen. Yang terakhir media komputer, contohnya seperti multimedia atau e-learning.
Nah, tentunya klasifikasi ini harus dapat disesuaikan dengan karakteristik materi dan juga siswa. Selanjutnya, prinsip dasar pemilihan media. Nah, beberapa pertanyaan yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan media. Yang pertama, mengapa ingin membuat program media tersebut? Yang kedua, apakah program media yang dibuat ini akan membantu pekerjaan kita dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan? Nah, yang ketiga, untuk siapa program media tersebut dibuat, seperti anak sekolah, mahasiswa, atau masyarakat umum? Yang keempat, bagaimana karakteristik sasaran yang akan menggunakan? Yang kelima, perubahan tingkah laku apa yang diharapkan setelah menggunakan program ini? Yang keenam, apabila mereka tidak menggunakan program tersebut, apa kerugian yang akan mereka alami? Yang ketujuh atau yang terakhir, apa materi tersebut cocok disajikan dalam bentuk program media tersebut? Selanjutnya di sini ada kerucut pengalaman Edgar Dale. Nah, Edgar Dale ini dianggap ahli dalam menggunakan dalam penggunaan media dalam pendidikan dan pengajaran, serta dalam membangun apresiasi kritis terhadap seluruh aspek dari media bagi masyarakat secara luas. Nah, kerucut pengalaman Edgar Dale ini banyak dijadikan sebagai acuan dan landasan teori penggunaan media dalam proses belajar. Dapat kita lihat sama-sama di sini. Ada kerucut pengalaman Edgar Dale di mana ketika kita membaca itu hanya 10% daya ingat yang dapat kita ingat. Begitu juga dengan mendengarkan hanya 20%. Ketika kita melihat gambar atau diagram, melihat video dan melihat demonstrasi, itu poinnya 30%. Nah, ketika kita terlibat dalam diskusi, menjadikan presentasi, itu 50-70%. Nah, ketika kita bermain peran, melakukan simulasi itu nilainya itu 9 poin atau nilai dari daya ingat kita itu 90%. Selanjutnya, fungsi dan landasan penggunaan media. Nah, landasan penggunaan media pembelajaran yang pertama itu adalah landasan filosofis bersifat humanisme yang paling mendasari dalam pemilihan media pembelajaran. Yang kedua, landasan psikologis karakter guru dan siswa dalam memberi dan menerima materi. Yang ketiga adalah landasan teknologis, merupakan proses kompleks dan terpadu yang melibatkan guru, siswa, dan media pembelajaran yang digunakan, mengelola pemecahan masalah dalam situasi di mana kegiatan belajar itu mempunyai tujuan dan terkontrol. Yang keempat adalah landasan empiris, di mana siswa menggunakan media yang sesuai dengan karakteristik tipe atau gaya belajarnya. Nah, di samping sini ada fungsi dari media pembelajaran. Di sini ada gambar guru, media, pesan, dan siswa. Nah, dapat disimpulkan bahwa media ini adalah perantara dari gurunya untuk ke siswanya. Nah, secara khusus, media belajar sebagai alat bantu visual maupun mendorong motivasi belajar, memperjelas dan mempermudah konsep yang abstrak dan mempertinggi daya serap atau referensi belajar. Selanjutnya di sini ada kriteria pemilihan media pembelajaran sains. Yang pertama di sini akses. Nah, akses ini adalah kegiatan menggunakan ataupun mengakses media pembelajaran. Yang kedua ada cost atau biaya yang digunakan dalam menentukan media pembelajaran. Yang ketiga ada teknologi. Nah, teknologi ini merupakan pemilihan media pembelajaran sesuai dengan tren saat ini. Yang keempat ada interactivity, di mana interaksi antara siswa dan guru mengenai pembelajaran. Dan yang kelima ada organization atau organisasi belajar, dan yang keenam ada novelty atau pembaruan yang dilakukan pada media pembelajaran.
Selanjutnya, dari beberapa media yang telah dijelaskan tadi, diantaranya telah ditugaskan yang pertama itu ada poster, infografis, dan podcast. Nah teman-teman, apa kalian sudah tahu apa sih itu poster? Jadi, poster itu adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antar keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada halayak ramai. Nah, apakah poster ini termasuk dalam media pembelajaran? Jadi jawabannya adalah ya. Sebagian media pembelajaran poster memberikan kemungkinan belajar kreatif dan partisipasi. Nah, dengan adanya poster sebagai media pembelajaran, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan tentang apa saja yang dipelajari mereka. Nah, yang kedua, what is podcast? Nah, menurut Oberlo, podcast adalah siaran audio yang terpampang di web ataupun platform-platform lainnya. Nah, istilah podcast ini sebenarnya diambil dari kata iPod dan broadcast. iPod diambil dari pemutar media digital dari Apple, iPod, dan cast diambil dari istilah radio atau broadcast. Nah, podcast bisa saja didengarkan kapan saja dan di mana saja. Penggunaan podcast juga sebagai media pembelajaran dianggap efektif pada pembelajaran yang tidak menggunakan rumus dan berhitung pada materi pembelajarannya. Selanjutnya, apa sih itu infografis? Jadi infografis itu adalah bentuk komunikasi visual yang berupa kumpulan dari gambaran grafik dan teks. Hal ini digunakan untuk memudahkan audiens dalam memahami suatu topik. Nah, penggunaan infografik mengubah suatu data atau informasi menjadi bentuk visual. Media infografis dapat menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan dalam pembelajaran karena menciptakan motivasi belajar dan menumbuhkan minat baca siswa. Penyediaan media infografis sebagai media penunjang memudahkan siswa menerima materi. Pembelajaran dapat menjadi lebih mudah dipahami dengan menjadikan media infografis sebagai penunjang penyampaian pembelajaran. Nah, di sini ada contoh poster dan infografis yang telah saya buat. Di sini saya membuat poster dengan materi laju reaksi dan infografis dengan judulnya Jadi Pahlawan Ozon Kenapa Tidak. Jadi di infografis ini saya membahas tentang ozon. Selanjutnya tugas akhir dari mata kuliah Teknologi dan Media Pembelajaran Sains. Nah, jadi yang pertama, mengapa ingin membuat media tersebut? Jadi di sini saya mengambil media pembelajaran infografis sebagai tugas akhir saya. Mengapa? Karena menurut saya kelebihan media pembelajaran infografis ini tampilannya itu menarik sehingga membuat pembelajaran menjadi tidak membosankan dan menarik minat baca dari para siswa. Media pembelajaran infografis juga memudahkan peserta didik untuk memahami materi yang sedang dipelajari karena pada media infografis ini hanya menyajikan data-data penting sehingga pembacanya langsung mengetahui apa sub penting dalam infografis ini. Selanjutnya, apa materi tersebut cocok disajikan dalam bentuk program media tersebut. Jadi di sini saya mengambil judul Jadi Pahlawan Ozon Kenapa Tidak. Nah, menurut saya apakah materi ini cocok disajikan dalam bentuk infografis. Jadi menurut saya cocok-cocok saja karena materi ozon ini juga penting untuk dapat diketahui. Jadi itulah alasan saya mengapa saya memilih materi ozon ini sebagai infografis saya. Selanjutnya, bagaimana karakteristik atau sasaran yang akan menggunakan. Jadi sasaran yang akan menggunakan ini bersifat universal atau menyeluruh, tidak terfokus pada satu objek saja. Jadi ini ditujukan pada halayak ramai. Selanjutnya, pembelajaran apa yang Anda dapatkan dari pembelajaran teknologi dan media pembelajaran sains? Jadi cukup banyak yang saya dapatkan dari
dari pembelajaran teknologi media dan pembelajaran sains. Saya dapat membuat beberapa media pembelajaran, dapat mengetahui apa-apa saja contoh-contoh dari media pembelajaran, karakteristiknya, dan pentingnya media pembelajaran ketika di sekolah nanti. Mungkin terakhir dari saya, tidak ada pembelajaran yang benar-benar efektif, melainkan tergantung dari karakteristik guru, siswa, dan media yang digunakan. Itulah pemaparan materi dari saya. Bila masih ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.